Haleluya Tuhan, hanya Engkau yang layak. Bagimulah Tuhan segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan, sebab Engkau yang layak disembah dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan kalau kami ada di hari ini, semua karena berkat dan kemurahan-Mu, seizin-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau terus bekerja dalam ibadah pada sore hari ini Tuhan. Tidak ada satupun yang terluput, tidak ada satupun yang tidak terkena Tuhan oleh firman-Mu, termasuk hamba-Mu yang berbicara Tuhan. Engkau mengurapi kami yang berbicara, yang mendengarkan di tempat ini maupun yang mengikuti dari live streaming Tuhan. Roh-Mu bekerja dimanapun kami berada Tuhan. Biarkan kami boleh bertemu dengan Engkau, mengalami keubahan-keubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah siap kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan saudara sekalian di CWS Kenanga ibadah jam 6 sore, baik di tempat ini maupun saya menyambut saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini melalui YouTube, melalui live streaming. Kayaknya belum terlambat kalau saya mengucapkan juga selamat tahun baru ya buat kita semua. Masih tanggal 8, masih suasana tahun baru ya. Ada yang bilang sebetulnya setiap hari sama ya, sama-sama 24 jam ya. Tetapi kenapa tahun baru itu istimewa ya saudara ya? Tahun baru istimewa biasanya karena di tahun baru kita berharap ada sesuatu yang baru dan kita biasanya bikin tekad yang baru. Betul ya saudara ya? Nah biasa tekad kita ada, seringkali kita sebut resolusi ya, resolusi. Kami di rumah bikin ini saudara. Nah ini foto di rumah saya saudara ya. Kita tulis ya, saya, istri, anak-anak kita bikin resolusi. Di akhir tahun lalu kami baca resolusi. Kita kemarin tulis apa ya? Dan kemudian kita baca, wah puji Tuhan ini tercapai gitu ya. Wah ini belum tercapai. Terus kami tulis lagi resolusi yang baru di tahun 2023 dan kami doakan. Ada saudara yang seperti itu juga yang bikin resolusi? Boleh saya lihat tangannya? Ada yang tulis resolusinya? Oh ada, oke ada ya. Mungkin ada yang dalam hati barangkali ya, nggak ditulis tapi dalam hati. Boleh tahu nggak resolusinya Pak? Oh ini ya, pribadi, terlalu pribadi ya. Berdasarkan survei saudara, ada 10 resolusi yang pada umumnya dibuat oleh manusia. Ini hasil survei ya saudara, coba saudara lihat. Kira-kira kalau saudara bikin resolusi 2023 ada nggak yang mirip atau sama dengan 10 ini? Ini saudara ya, ada yang pengen olahraga. Wah tahun 2023 nih saya pengen olahraga lebih baik ya. Saya ingin mengurangi berat badan, hidup lebih teratur, belajar keahlian baru, memaknai hidup dengan lebih baik ya. Lebih serius menabung, membatasi pengeluaran, berhenti merokok atau kebiasaan buruk lainnya. Memberi waktu untuk keluarga jalan-jalan, membaca buku, ya, menambah wawasan dan sebagainya. Ini 10 resolusi yang pada umumnya manusia buat berdasarkan survei. Nah, kalau saudara perhatikan tadi slide pertama saya, judulnya investasi 2023. Nah, resolusi ini saudara, kalau sebetulnya bisa kita anggap sebuah investasi, ya. Kita bisa lihat nih sebetulnya 10 resolusi ini menyangkut investasi kesehatan. Betul ya saudara ya? Mengurangi berat badan, olahraga, berhenti merokok ya. Kita semua rata-rata ingin kesehatan kita lebih baik ya. Maka kita menginvestasikan waktu kita, energi kita, perhatian kita, konsentrasi kita ke kesehatan. Ada investasi yang bermakna berbau finansial ya, ingin menabung dan lain sebagainya. Ada investasi yang berbau wawasan, membaca buku ya, termasuk jalan-jalan ini juga agar memperluas wawasan. Ada yang investasi dalam bentuk hubungan ya, dengan keluarga, ingin ada hubungan yang lebih baik. Nah, hari ini saya ingin bicara tentang investasi. Semua investasi ini sangat baik ya, resolusi yang kita tulis tentunya baik untuk kita. Namun hari ini saya ingin membahas satu investasi yang agak berbeda, yaitu investasi pada orang lain. Ya, dan kita akan melihat ini dari kehidupan seorang rasul, namanya Rasul Paulus. Kita bisa baca ini di
mungkin semua tulisan Paulus ya, tapi kita akan melihat salah satunya di surat 1 Tesalonika, saudara ya. Lebih lengkap kalau kita baca pasal 1 dan pasal 2, tapi tentu karena keterbatasan waktu, kita hanya lihat beberapa ayat saja. 1 Tesalonika 1, mulai ayat 1. Mari kita baca ini bersama-sama saudara, perlahan-lahan dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Ayat 2, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara, surat ini ditulis Paulus dalam keadaan beliau sangat bersuka cita, saudara-saudara. Beliau sedang sangat excited, ya, sangat senang karena waktu itu kondisi beliau sedang sangat tidak baik, ya. Kalau kita melihat saudara-saudara, ini sedikit potongan dari perjalanan Paulus yang kedua, saudara. Kalau kita lihat di bagian atas kanan ya, ada tempat namanya Troas ya saudara ya. Sebetulnya Paulus nggak ingin ke Troas, tetapi Roh Kudus mencegah dia untuk pergi ke arah lain. Akhirnya dia ke Troas. Di Troas dia mendapat penglihatan bahwa di Makedonia, daerah Makedonia yang sebelah kiri atas itu saudara ya, ada Tesalonika, Filipi, itu daerah Makedonia. Ada orang yang memanggil dia, maka dikatakan menyeberanglah dia, Kisah Rasul 16, menyeberanglah dia ke daerah Makedonia dan dia pun menginjil di Filipi, saudara. Nah, di semua kota ini Paulus mengalami pengalaman yang hampir sama, saudara. Yaitu dia memberitakan Injil, ada yang menerima, ada yang menolak. Dan endingnya juga selalu mirip. Paulus mengalami penganiayaan, ya, entah di penjara, entah dipukul, entah didera, entah dilempar batu, ya, sampai dia harus terpaksa meninggalkan tempat itu, ya, entah karena dorongan Roh Kudus atau dorongan dari saudara-saudara seiman, ya, yang mengatakan demi keselamatan nyawamu kamu jangan lebih lama lagi di sini. Jadi dari Filipi dia sempat dipenjara, saudara-saudara mungkin ingat peristiwa penjara Filipi ya, dia dibebaskan, dia ke Tesalonika, saudara. Nah, ini yang menjadi fokus kita pada sore hari ini. Di Tesalonika dia nggak terlalu lama, seperti alasan yang saya sebut tadi, dia harus pergi, dia pindah ke Berea, saudara. Di Berea pun sama, dia menginjil, ada yang menerima, ada yang menolak. Dia harus pergi lagi ke Athena. Kemudian di situ mengalami hal yang sama, dia pergi lagi ke Korintus, saudara. Jadi bayangkan, saudara, kalau saudara perhatikan di 1 Korintus 2 ayat 3 dikatakan, aku datang kepadamu dalam kelemahan dengan sangat takut dan gentar. Jadi Paulus manusia juga ya saudara ya. Dia sudah mengalami begitu banyak aniaya dan dikejar-kejar bahaya di Korintus. Dia merasa down, dia merasa lemah, dia mengakui dia gentar. Tiba-tiba saudara, dia dapat kabar. Paulus, ya, jadi Silvanus dan Timotius menyusul dia di Korintus. Dia bilang, apa yang kamu tabur di Tesalonika berbuah, Paulus. Mereka bertumbuh. Kita baca lagi nih ayatnya saudara ya. Mereka bertumbuh ya dalam kasihnya, dalam imannya dan lain sebagainya. Bayangkan saudara betapa bersukacitanya Rasul Paulus. Kalau saya tidak salah tadi ada seorang hamba Tuhan dari Mentawai, betul ya, Mentawai. Bayangkan ya Pak ya, kalau Bapak sudah menginjil ya, kemudian Bapak sudah ke satu tempat, kemudian di daerah yang kita tabur, daerah itu bertumbuh, tentu bersukacita ya Bapak ya, dan tentu saudara-saudara yang lain. Dan itulah yang dialami Paulus waktu dia menulis surat 1 Tesalonika ini, dia sangat bersukacita, saudara. Nah, apa yang disyukuri oleh Paulus? Yang pertama, dia bersyukuri karena hasil investasinya pada sesama menghasilkan sesuatu, saudara. Seringkali saudara Paulus mengucapkan kalimat ini ya. Jadi saya mencatat kurang lebih ini saudara. Di Roma pasal 1, Filipi pasal 1, Kolose pasal 1, 1 Korintus pasal 1, hampir semua suratnya dia buka dengan aku bersyukur karena kamu. Aku mengucap syukur karena kamu. Dengan kata lain, Paulus, yang menjadi sukacitanya Paulus adalah
ketika apa yang dia investasikan dalam hidup seseorang, ya, dalam hidup jemaat bertumbuh, saudara. Itu menjadi sukacita dari Paulus. Dan itu juga yang ingin firman Tuhan seberangkan kepada saudara, agar kita merasakan sebuah sukacita yang berbeda, ya, dibandingkan sukacita kita, ya, resolusi-resolusi tadi yang 10 tadi. Tentu kalau kita mencapai semuanya boleh banget, saudara, ya, dan kita bersukacita. Tapi ada satu sukacita yang sebagai orang Kristen kita harus alami. Sukacita karena apa yang kita investasikan dalam hidup orang lain bertumbuh dengan baik, saudara-saudara. Bagaimana Paulus berinvestasi? Sebagai pemberita Injil tentunya dia menyampaikan dengan perkataan, saudara. Tapi kalau kita perhatikan lagi, saudara, di ayat 1 Tesalonika 1 ayat 5 tadi dikatakan begini, saudara. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Dengan kata lain, Paulus bilang, waktu saya menginvestasikan hal-hal rohani ini kepada kamu, kepada jemaat di Tesalonika. By the way, Paulus di Tesalonika nggak sempat lama, saudara. Ya, berdasarkan penelitian sejarah hanya beberapa minggu saja dia di Tesalonika, kemudian harus pergi, ya. Nah, apa yang saya sampaikan tidak dengan kata-kata saja, tetapi dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dengan kepastian yang kokoh. Dan ini yang akan kita fokuskan, saudara. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dengan kata lain, bagian yang warna kuning ini, saudara, kalau dalam terjemahan lain mungkin lebih jelas, ya, saudara, ya. Dikatakan begini, saudara. Dikatakan dalam firman Allah yang hidup, dan saudara tahu bagaimana hidup kami sendiri juga membuktikan kebenaran berita yang kami sampaikan. Jadi bagaimana Paulus menginvestasikan hal-hal rohani kepada jemaat di Tesalonika, tidak hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Jadi saudara, di tahun 2023 ini saya mengajak kita semua membuat satu investasi kepada orang lain, kepada sesama kita. Dan yang hal pertama yang harus kita ingat, nggak bisa ngomong doang, gitu ya, bahasa gaulnya, gitu ya. Kita nggak bisa hanya berbicara, saudara. Paulus katakan, kami membuktikan kebenaran berita yang kami sampaikan dengan hidup kami, ya. Dalam terjemahan sederhana Indonesia yang ketiga dikatakan, kalian juga tentu masih ingat bagaimana cara hidup kami menjadi kesaksian di antara kalian bahwa kabar itu sungguh benar. Dengan kata lain, saudara, orang bisa merasakan apa yang disampaikan Paulus itu benar atau tidak dari gaya hidupnya, dari perbuatannya. Demikian juga kita, saudara. Kalau kita mau investasi hal-hal rohani, hal-hal yang baik kepada sesama kita, kita harus membuktikan dengan perbuatan kita, saudara. Apa sih yang Paulus investasikan? Ya, ditulis tadi di ayat 3, saudara. Sebab kami mengingat, ya, ini ada 3 hal, ya, saudara. Kami mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ketika Paulus dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang kesulitan, saudara, ya, di Korintus, karena dia selalu mengalami penolakan-penolakan yang sangat kasar, bahkan membahayakan nyawanya. Dia mendapatkan sukacita, saudara, karena apa yang dia investasikan berbuah. Dia melihat di Tesalonika pekerjaan imannya bertumbuh. Ada usaha kasih di Tesalonika, dan kalau ini yang berbuah berarti ini yang ditanam. Betul ya, saudara, kalau kita nanam kopi, tumbuh kopi. Kita menanam apel, tumbuh apel, ya, saudara, ya. Jadi ketika di jemaat Tesalonika bertumbuh iman, kasih, dan pengharapan, berarti Paulus telah menanamkan dengan cara yang tadi, ya, tidak hanya dengan perkataan tapi juga dengan perbuatan. Paulus menanamkan iman, kasih, dan pengharapan, saudara. Di tahun 2023 ini saya mengajak kita untuk menginvestasikan iman, saudara. Tidak hanya iman, tapi pekerjaan
iman. Saya tertarik karena setiap kata itu ada kata depannya, saudara, pekerjaan iman. Dan kalau kita pelajari di 1 Tesalonika ini mengacu kepada bagaimana Paulus diselamatkan, saudara. Sehingga orang Tesalonika pun berani meninggalkan keyakinan-keyakinan lamanya untuk beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu kisahnya Saulus, dulu namanya Saulus ya saudara, penganiaya jemaat ya. Dia bertemu dengan Tuhan di dalam perjalanan ke Damaskus dan dia berubah menjadi Paulus. Tidak hanya dia menjadi orang percaya saudara, tetapi dia mengerjakan keselamatan itu. Dia bekerja saudara, bekerja dengan seluruh hidupnya. Itu sebabnya dikatakan pekerjaan iman saudara. Tidak sekedar perkataan ya. Iman Paulus adalah iman yang disertai dengan perbuatan, dan inilah yang diinvestasikan di Tesalonika. Hal ini membuat kita perlu merenungkan saudara. Ketika ada dalam hidup kita yang hal-hal yang gak enak ya, hal-hal yang menguji iman kita, menantang kepercayaan kita, menguji apakah saya mau tetap percaya sama Tuhan atau saya cari alternatif lain. Ketika ujian-ujian itu datang saudara, sebetulnya Tuhan sedang memberikan modal investasi kepada kita. Karena ketika kita memenangkan pekerjaan iman itu ya saudara, kita menang dalam pergumulan iman itu, kita punya bahan, kita punya modal untuk kita investasikan kepada orang lain. Dengan demikian kita akan melihat ujian-ujian iman kita sebagai kesempatan buat kita bertumbuh saudara. Kita bertumbuh melalui ujian-ujian kita, dan itu menjadi bahan, menjadi modal buat kita untuk kita investasikan ke orang lain. Kita ceritakan, saudara, misalnya saudara bertemu dengan orang lain, saya juga pernah ngalami. Ya, ini contoh investasi saudara. Saya pernah ngalami dan Tuhan menolong saya, dan selanjutnya saudara bisa bersaksi dan saudara bisa buktikan itu dalam keseharian saudara. Itu menjadi sebuah investasi yang saudara tanamkan dalam hidup orang lain saudara. Itu menjadi kekayaan kita sekaligus menjadi kekayaan orang lain saudara. Saudara tentu punya banyak kesaksian ya saudara ya. Saya mau share satu hal saudara, sama sekali tidak untuk menyombongkan diri, karena saya percaya saudara punya kesaksian jauh lebih dahsyat, jauh lebih spektakuler saudara. Tetapi saya share ini karena ini meneguhkan saya ketika beberapa minggu terakhir ini saya bergumul sama Tuhan apa yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan penyampaian firman Tuhan. Pada sore hari ini saudara, beberapa hari yang lalu, minggu lalu saudara, ada seorang teman lama yang bertemu dengan saya ingat-ingat sekitar 16 tahun yang lalu kita pernah bertemu, dan dia menyapa, kemudian kita ngobrol, kemudian ternyata dia cuma mau menyampaikan ini ya saudara ya, bahwa saya pernah ingat kita berdiskusi tentang doa yang tidak terkabul dan tentang kehendak Allah, dan dia yang mau dia bilang adalah, waktu itu saya nggak ngerti, sekarang aku ngerti. Terima kasih sudah sharing kepada saya. Tentu saudara punya pengalaman seperti ini ya saudara ya. Jadi sama sekali tidak untuk menyombongkan diri. Nah saudara, ini contoh bagaimana sesuatu yang kita tanamkan kadang-kadang lama saudara, kita sendiri lupa. By the way, saya sendiri gak ingat pernah sharing ini saudara. Ternyata membekas dalam hidup teman saya ini, bertumbuh dalam kehidupan dia. Imannya dia bertumbuh saudara, karena ada orang yang pernah menginvestasikan iman di dalam hidupnya saudara. Dan seperti Paulus katakan, dibuktikan juga dengan pekerjaan, dengan konsistensi. Saudara mau saudara menginvestasikan iman saudara, menginvestasikan iman kepada orang lain? Ini adalah pesan Tuhan di awal tahun 2023 ini. Investasikan apa yang saudara yakini kepada orang lain. Yang kedua saudara-saudara, selain pekerjaan iman, Paulus bersyukur karena jemaat di Tesalonika menunjukkan hasil investasi dalam usaha kasih. Saya tertarik dengan kata usaha ya saudara. Ternyata untuk mengasihi perlu usaha ya saudara ya. Kita bisa berusaha tanpa kasih ya, kita bisa bekerja, kita bisa
melakukan sesuatu tanpa kasih ya, dengan bersungut-sungut. Tetapi kita tidak akan bisa mengasihi tanpa berusaha. Ketika kita mengasihi seseorang, kita pasti kasih usaha, kasih effort ya, kasih pengorbanan, mungkin waktu, usaha, waktu, tenaga ya, mungkin biaya, dana dan lain sebagainya. Saya pernah mendengar satu kesaksian, saudara, seorang dokter di pedalaman, kemudian dia mendapat pasien di pedalaman nih, konteksnya saudara, bukan di kota besar, dapat pasien yang mengalami kecelakaan dan mengalami pendarahan. Pasien ini nyawanya terancam, harus segera dioperasi, tetapi untuk operasi itu perlu donor darah, saudara. Lah ini di pedalaman, nyari stok darah nggak ketemu, saudara. Ya, dokter ini bisa aja, dokter ini orang Kristen, bisa aja dia bilang sama gini sama Tuhan, Tuhan, saya berdoa kirimkanlah darah, donor darah, otherwise kalau enggak orang ini mati gitu ya. Dan kalau tidak ada darah yang datang, orang ini mati, mungkin dia bilang, Tuhan saya sudah berdoa minta mujizat, tapi kehendakmu yang jadi, barangkali seperti itu, saudara ya. Tetapi saudara, dokter ini menemukan darah yang dibutuhkan pasien dan darahnya dia cocok, saudara. Dan apa yang dia lakukan, dokter ini mendonorkan darahnya kepada pasien ini. Dan dengan kekuatan Tuhan ya saudara ya, habis donor darah dia bisa operasi, singkat cerita nyawa orang ini terselamatkan. Saudara, dokter ini tidak hanya berdoa minta mujizat buat orang lain, tapi dia menjadi mujizat buat orang lain. Saya jadi berpikir saudara, kadang-kadang apa yang kita doakan, Tuhan saya berdoa, saya digerakkan untuk berdoa untuk nama ini Tuhan, saya berdoa, saya tahu dia dalam kesulitan ini dan itu, dia sedang membutuhkan ini dan itu. Coba kita belajar peka di tahun 2023 ini, saudara-saudara. Jangan-jangan jawaban dari Tuhan adalah, ya udah kamulah jawabannya. Ya udah kitalah yang harus menolong orang itu ya, saudara-saudara ya. Anda sedang berdoa agar orang lain mendapat mujizat. Coba dicek, jangan-jangan kitalah mujizat yang kita doakan itu. Nggak usah nunggu orang lain, seperti dokter ini ya saudara ya, seperti dokter yang saya ceritakan tadi. Mari kita menjadi mujizat buat orang lain. Kita memberikan satu usaha, menunjukkan sebuah usaha kasih ya. Di dalam Efesus Paulus berkata, kita ini diciptakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara, kita harus sadar, setiap saudara ya yang ada di sini diciptakan Tuhan untuk sebuah perbuatan baik yang sudah direncanakan Tuhan. Perbuatan baik tentu buat orang lain. Ada satu pekerjaan kasih, usaha kasih yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidupmu untuk saudara investasikan ke orang lain. Mari tahun 2023 ini kita penuhi, saudara ya. Saya akan skip yang ini, saudara. Saya langsung ke yang ketiga. Ketekunan pengharapan, saudara. Ketekunan pengharapan. Jemaat Tesalonika mereka bertumbuh dalam ketekunan pengharapan. Sekali lagi, tidak hanya gara-gara kata-kata Paulus, enggak hanya karena khotbah Paulus, tapi karena mereka melihat hidupnya Paulus menunjukkan sebuah ketekunan pengharapan. Kalau kita lihat gambar ini, saudara, Paulus yang dulu namanya Saulus ya saudara ya, seorang pemuka agama, seorang tokoh Yahudi yang dihormati ya, masa depannya cerah. Kira-kira mana yang hidupnya lebih berpengharapan, saudara ya, dibanding yang kiri waktu dia masih Saulus yang terhormat, atau Paulus yang dikejar-kejar orang, yang dilempari batu, yang masuk penjara ya saudara ya. Secara manusia yang kiri lebih bisa diharapkan, yang kiri lebih punya pengharapan, tetapi Paulus menunjukkan yang namanya ketekunan pengharapan. Sampai doanya seperti ini, dia berdoa supaya Tuhan menjadikan mata hatimu jemaat menjadi terang ya kepada jemaat Efesus, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Paulus berdoa, semoga kamu bisa nangkep ketekunan pengharapanku,
Semoga kamu bisa menangkap spirit kenapa saya bertekun dalam pengharapan ini, saudara. Dan itu betul-betul ditangkap oleh jemaat di Tesalonika, dan mereka bertumbuh dalam pengharapan. Mereka tekun di dalam pengharapan, saudara. Tahun 2023 kita boleh berinvestasi di properti ya, kalau memang ada dananya ya, di emas atau apapun yang saudara rasa baik ya, atau Tuhan gerakan saudara. Tetapi jangan lupa kita harus berinvestasi di orang lain, saudara. Mengapa? Yang pertama, karena investasi ke orang lain punya efek berantai ya. Kalau saudara baca di surat Tesalonika, jemaat Tesalonika yang bertumbuh di dalam iman, kasih, dan pengharapan, mereka menjadi kesaksian, menyebar, berita itu menyebar di seluruh Makedonia dan Akhaya, saudara, dan menimbulkan efek berantai ya, saudara ya, dan bernilai kekal, saudara. Bernilai kekal. Kalau suatu hari kita menghadap Tuhan, kita semua menghadap Tuhan, kita akan bertemu dengan orang-orang yang pernah menginvestasikan hidupnya dalam kita. Dan kita juga bertemu dengan orang-orang yang mungkin akan mendatangi kita mengatakan, terima kasih atas investasi kasihmu ya, pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu yang telah menjadi berkat buat kehidupan saya. Mengapa kita berinvestasi ke orang lain? Karena kita sendiri hasil investasi orang lain, betul saudara ya. Paulus itu hasil investasi Barnabas salah satunya, saudara ya. Waktu Paulus bertobat, nggak ada yang mau terima dia, ini mantan residivis ya, mau masuk ke lingkungan kita, murid-murid Tuhan ya, ke inner circle. Oh nggak boleh ini, jangan-jangan ini mata-mata ya. Tetapi ada seorang yang menerima Paulus, namanya Barnabas. Barnabas mengajak Paulus, kalau ini Barnabas, ini Paulus ya saudara ya. Barnabas mengajak Paulus melakukan perjalanan-perjalanan. Saudara perhatikan di Kisah Para Rasul selalu disebutkan Barnabas dan Paulus ke satu tempat ya. Namun di satu tempat saudara, Tuhan memakai Paulus melakukan suatu mujizat, dan sejak saat itu Kisah Para Rasul selalu mencatat Paulus dan Barnabas, Paulus dan Barnabas. Lama-lama Paulus dan Silas, lama-lama Barnabas tidak disebutkan lagi. Apakah Barnabas hilang, saudara? Apakah kita jadi hilang ketika kita menginvestasikan hidup kita dalam hidup orang lain? Tentu tidak, saudara. Setiap kali Paulus berkhotbah, dimanapun Paulus berkhotbah, ada bagian dari hidup Barnabas dalam khotbah tersebut. Kalau saya ada di tempat ini, saudara, ada bagian dari hidup orang lain dalam hidup saya, dari hamba-hamba Tuhan di tempat ini, dari teman-teman yang menginvestasikan hidup mereka dalam hidup saya. Dan harusnya ini menjadi motivasi kita untuk berinvestasi kepada orang lain, karena kita ada hasil investasi orang lain. Yang ketiga, saudara, kita hanya bisa berinvestasi kalau kita punya modalnya, betul ya saudara ya. Gimana kita mau investasi di, misalnya properti, kita nggak ada propertinya, namanya nggak bisa investasi properti saudara ya. Nah, dalam hal-hal rohani yang disebutkan tadi, kita bisa berinvestasi iman karena kita sudah percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah memilih kita ya. Tuhan memberikan kita pengalaman-pengalaman, bahkan termasuk yang mungkin kurang nyaman, saudara. Itu modal kita berinvestasi, saudara, di hidup orang lain. Tuhan memberikan kita, apalagi tadi disebut, saudara, kasih ya. Perjamuan kudus ini, saudara, bukti karena Tuhan sudah menginvestasikan hidupnya dalam hidup kita ya, saudara. Tuhan memberikan kita pengharapan, dan itu bisa kita share kepada orang lain. Hidup kita menjadi berarti ketika kita menyadari bahwa di dalam kita ada modal yang bisa kita investasikan ya, saudara ya. Tidak perlu nunggu sempurna, saudara. Kita manusia yang terbatas, tetapi seberapa yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita investasikan, kita bagikan
ke orang lain. Yang terakhir saudara, mengapa kita perlu berinvestasi, mengapa kita bisa berinvestasi, mengapa kita harus berinvestasi kepada orang lain? Karena mereka berharga. Sekali lagi, perjamuan kudus ini mengingatkan, Tuhan datang karena menghargai kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Menjadi satu teladan bagi kita untuk melihat sesama kita sebagai orang-orang yang berharga, sebagai permata-permata yang berharga, yang patut kita investasikan hidup kita, saudara. Kita nggak akan investasi beli tanah kalau tanah itu bermasalah, kalau tanah itu tidak ada prospeknya, saudara-saudara ya, atau di saham yang udah pasti jelek, saudara ya. Tetapi ketika kita melihat sesama kita sebagai milik Allah yang begitu berharga, kita akan menginvestasikan hidup kita kepada mereka. Ini slide saya yang terakhir. Biarlah di tahun ini, saudara, kita mau berikan waktu kita, tenaga kita, berinvestasi kepada orang lain. Saya ingin bertanya, bila dalam penyampaian ini, ketika saya menyampaikan ini, ketika saudara mendengar firman ini, adakah nama yang terbersit di hati saudara, di pikiran saudara? Seseorang mungkin jauh, mungkin saking dekatnya nggak kepikiran ya. Mungkin orang di rumah saudara, mungkin saudara, saudaranya saudara, mungkin orang tua, mungkin anak saudara yang membutuhkan investasi dari saudara. Jangan tunda lagi. Inilah waktunya kita menginvestasikan hidup kita dalam hidup mereka. Mari kita tundukkan kepala kita. Roh Kudus, mari Engkau pimpin kami, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Pertemukan kami, Tuhan, dengan orang-orang yang tepat. Kami rindu, Tuhan, kami boleh merasakan suatu sukacita yang besar seperti yang dirasakan oleh Paulus. Ketika jiwa-jiwa yang mereka sentuh bertumbuh dalam kasih, dalam pengharapan, dalam iman. Kami mau, Tuhan, di tahun ini kami enggak cuman memikirkan kemajuan diri kami sendiri, tidak hanya berinvestasi untuk hal-hal yang menguntungkan kami pribadi, saudara. Tuhan, tolong Tuhan agar kami bisa meneladani Engkau, meneladani hamba-Mu Paulus untuk berinvestasi kepada orang lain. Terima kasih Roh Kudus, Engkau menolong kami. Sekembalinya kami keluar dari tempat ini, Tuhan, Engkau berikan keberanian, kemampuan, kekuatan untuk menemui orang-orang itu, mendoakan orang-orang itu, berbicara, menelpon barangkali orang-orang itu, untuk memberikan hidup kami, menginvestasikan hidup kami kepada orang lain, sebab Engkau telah memberikan segala sesuatu yang kami perlukan untuk menjalankan apa yang Kau inginkan dalam hidup ini, Tuhan. Panggilan ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.